eh, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, Ibu Menteri Sosial, eh, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Komisi 8 DPR RI, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Kementerian Sosial dan Kementerian Ristek, dan semua yang menghadiri, ada 356 partisipan yang menghadiri acara ini. Sungguh sesuatu yang membanggakan dalam waktu kurang dari 12 jam sejak kita mengumumkan akan ada launching program Pejuang Muda dalam rangka Kampus Merdeka, sudah ada 360 sekian orang yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Zoom meeting ini akan dimulai dengan sambutan dan sekaligus arahan maupun penjelasan singkat dari Bu Risma tentang program Kampus Merdeka, Pejuang Muda, Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian dan Ristek Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Menteri Sosial. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Don. Yang saya hormati Pak Mendikbud, Pak Nadiem Makarim, dan yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kemendikbud dan teman-teman di Kementerian Sosial dan para rektor dan para dosen serta rekan-rekan mahasiswa dari Komisi 8, Ketua beserta pimpinan dan anggota Komisi 8, mohon maaf, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya belum bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ide awal dari Pejuang Muda ini awalnya sebelumnya adalah saat itu karena banyaknya keluhan terhadap data tentang data DTKS, tentang data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Kemudian saat itu sebetulnya waktu itu saya meminta izin ke Pak Mendikbud untuk bagaimana kita bisa mengajak perguruan tinggi untuk ikut bergabung dalam program perbaikan data ini. Tapi yang terjadi saat kemudian kita diskusi dengan Pak Mendikbud, ternyata kemudian Pak Mendikbud menyampaikan bahwa ada program Kampus Merdeka, di mana para mahasiswa diberikan kuliah 21 semester dengan program-program tertentu, 20 SKS untuk satu semester, di mana mahasiswa diberikan fasilitas untuk mereka bisa bereksperience di lapangan secara langsung. Dan alhamdulillah kemudian saya menyambut baik ini karena sebetulnya juga sedang saya pikirkan adalah bagaimana mengentas kemiskinan yang ada di Indonesia ini secara cepat dan tepat tentunya. Selamat siang ada Pak Yandri, Ketua Komisi 8. Assalamualaikum Bapak. Dan Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Nah, kemudian dari situ kita mencoba bagaimana mengembangkan itu, karena saya sangat percaya bahwa program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat bagus, karena saya memahami dan mengerti betul betapa pentingnya melatih mahasiswa secara langsung. Dia diterjunkan ke kawah Condro Dimuko kalau di pewayangan. Dan akhirnya kita membuat konsep dan alhamdulillah sudah kita diskusikan, dan Pak Mendikbud langsung saat itu menyetujuinya, sehingga kita bisa segera lakukan segera mungkin, karena ini waktu sudah sangat terbatas dan
pendidikan semester ini sudah dimulai sehingga kami harus mempercepat pelaksanaan ini. Mungkin saya bisa presentasikan sedikit tentang bagaimana konsep dari Pejuang Muda Kampus Merdeka ini akan dilaksanakan. Jadi kami mengambil pola, jadi ide daripada Pejuang Muda Kemensos ini adalah bagaimana melahirkan para mahasiswa-mahasiswa yang secara detail bisa memahami bagaimana kemiskinan itu terjadi dan bagaimana kemudian menyelesaikannya dengan mencari akar masalah itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian dengan kerjasama dengan Kemendikbudristek IT, yaitu kita membuat program 20 SKS untuk 1 semester. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Sosial yang nanti kami akan bekerja sama. Nah, kemudian lanjut. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mereka tadi sudah saya sampaikan akan turun langsung ke daerah yang membutuhkan bantuan dengan belajar bagaimana memahami tentang bagaimana kondisi masyarakat setempat, baik meliputi apa yang terjadi, kenapa penyebab kemiskinan, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, dan kemudian sekaligus nanti kemudian bagaimana memecahkan masalah di situ, merancang program untuk memecahkan masalah di situ. Nah, mahasiswa juga akan diberikan dana untuk bagaimana mahasiswa akan menyiapkan program di situ, bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh adat dan lain-lain. Sekaligus kita ajarkan pura mahasiswa akan merancang digital campaign kalau misalkan dibutuhkan dukungan sosial, baik dana atau dukungan lainnya, kami akan memandu, kami bekerja sama dengan kita bisa untuk para mahasiswa ini bisa membuat digital campaign untuk programnya yang tentunya harus melalui izin dari Kemensos dan Kemendikbud. Nah, kemudian bagaimana yang kita lakukan adalah kita akan membuat saluran komunikasi, baik kami akan bantu akseskan dengan para YouTuber, kemudian podcast, dan live IG dan influencer yang kami sudah banyak kenal yang juga ingin membantu program ini, sehingga nanti mahasiswa ini akan belajar juga mentransparankan programnya dan kemudian mentransparankan konsepnya, sekaligus mereka bisa mengkampanyekan. Dengan demikian kita harap yang selama ini misalkan mereka pinter, mereka cerdas, namun kemudian komunikasinya terhambat. Yang berikutnya adalah kita mencoba bagaimana memahami kondisi-kondisi saat ini real di Indonesia, yaitu di mana para mahasiswa ini bisa membuat campaign dengan program-program yang mereka susun dan mereka buat. Nah, prinsip programnya adalah fokus pada 5 program utama. Kemudian ada blended activity, jadi bisa offline dan online, karena kami mempunyai balai-balai yang ada di beberapa daerah yang nanti kita akan manfaatkan untuk kita bisa membuat program offline apabila diperlukan oleh mahasiswa.
juga secara online yang kami akan pandu terus bersama Kemendikbud. Program 5 tadi meliputi pertama pemetaan masalah, yang kedua adalah identifikasi dan alternatif solusi, kemudian yang ketiga menyusun formulasi untuk solusinya, kemudian yang berikutnya adalah merencanakan sumber daya dan capaiannya, dan setelah itu kemudian pengerahan peran serta elemen masyarakat. Jadi yang utama adalah lokasinya, itu adalah di daerah-daerah pasca bencana. Kita tahu pada saat bencana itu terjadi, maka seluruh resource yang ada di masyarakat habis semuanya. Even itu mungkin bencana yang tidak mengakibatkan bencana, tidak mengakibatkan korban, kematian, misalkan banjir. Mereka biasanya langsung semua terkuras, sehingga kita harus tahu bagaimana baik secara kultural, penyelesaiannya baik secara teknis, itu akan bisa diselesaikan oleh masyarakat, dan mungkin konsep yang akan dibuat oleh para mahasiswa. Kemudian di kantong-kantong kemiskinan. Jadi di kantong-kantong kemiskinan kami mempunyai beberapa lokasi yang nanti masyarakat bisa, mahasiswa bisa turun. Jadi ada beberapa wilayah yang sudah kita siapkan untuk itu. Namun kalau misalkan itu dipilih atau ada yang lain, kami mempersilahkan, tentunya dengan kita bisa diskusikan. Kemudian di komunitas ada terpencil. Kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali komunitas ada terpencil. Ini bukan karena culture saja, tapi memang wilayahnya sangat terpencil. Sehingga kita harus membuat solusi-solusi alternatif bagaimana misalkan bukan hanya aksesibilitas, tapi bahwa perkembangan-perkembangan itu bisa diketahui di komunitas-komunitas ini. Sebagai contoh, kemarin saya ke komunitas ada terpencil. Ternyata salah satu yang diminta oleh mereka adalah akses untuk fasilitas komunikasi. Jadi ternyata mereka membutuhkan itu, di mana anak-anak mereka juga bisa sekolah. Nah, juga yang kedua yang kita sangat surprise di beberapa yang saya kunjungi di komunitas ada terpencil, mereka menginginkan anak mereka bisa sekolah. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kita bisa menyiapkan suatu sekolah, nanti tantangan dari para mahasiswa ini yang bisa mereka akses meskipun mereka lokasinya jauh di pedalaman atau di dalam hutan. Wilayah berikutnya adalah di seluruh Nusantara tentunya. Lanjut. Nah, programnya, kategorinya adalah, program yang pertama adalah pengembangan program bantuan sosial. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah memverifikasi, karena banyak sekali aduan kepada saya, misalkan, Bu, itu yang dibantu hanya saudara-saudaranya, misalkan kepala desa, misalkan, itu disampaikanlah kepada kami. Nah, ini maka mahasiswa akan bisa menganalisa itu, apakah data yang kita sampaikan ini sudah tepat atau belum. Kemudian artinya di sini mahasiswa sebagai penjaga quality insurance-nya. Kemudian pemberdayaan fakir miskin dan lansia. Ini yang terus terang tadi saya sampaikan bahwa program pemberdayaan fakir dan lansia, miskin dan lansia ini akan sangat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Alangkah luar biasanya seandainya kita dengan program-program yang sangat sederhana, maka kemudian kita bisa mengentas seseorang dari kemiskinan, keluar dari garis kemiskinan. Yang berikutnya adalah pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Jadi ini yang coba kita lakukan sebagai contoh. Saat saya menyampaikan berapa bantuan di daerah sini yang nilainya berapa triliun, begitu. Nah, tapi di lain sisi kemudian ada yang menyampaikan,
Bagaimana mungkin Bu bisa sejahtera kalau uangnya digunakan untuk membeli rokok? Nah, ini pola-pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan ini perlu kita lakukan. Saya juga pernah pergi suatu tempat, Bu, kalau mau ke toilet, saya harus pergi ke hutan dulu. Nah, ini mungkin pembelajaran seperti ini kita bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Yang berikutnya adalah fasilitas untuk kepentingan umum. Jadi ini sebagai contoh misalkan fasilitas umum ini tidak hanya bisa diartikan ruang pertemuan atau balai RW. Di suatu tempat tertentu misalkan di kampung komunitas ada terpencil, fasilitas umum yang dibangun itu juga bisa digunakan untuk sekolah misalkan atau perpustakaan, sehingga pada masyarakat di tempat yang memang tidak memungkinkan mereka mengakses pendidikan jauh dan sebagainya, maka kemudian bisa menggunakan fasilitas kepentingan umum ini untuk fasilitas sosial ini untuk pendidikan. Juga mungkin untuk pemberdayaan ekonomi, misalkan bisa digunakan untuk pusat koperasi dan lain-lain. Nah, ini contoh program yang kita lakukan di masyarakat adat di Asmat. Jadi yang pertama kita perbaiki lingkungannya, kemudian sarana kesehatan lingkungan dan kita menyiapkan fasilitas sosial. Yang dibangun itu adalah fasilitas sosial yang kita fasilitasi karena memang ini kita tidak ada pengawasan dan tempatnya jauh sekali, kita belum ke sana. Mereka mendesain sendiri, kemudian mereka membangun sendiri. Nah, kemudian kita berikan fasilitasi akses usaha. Jadi perahu itu salah satu alat untuk mempermudah aksesibilitas mereka. Jadi kita bantu karena letaknya jauh dan mereka membutuhkan waktu berhari-hari kalau menuju satu tempat ke tempat lainnya, sehingga seringkali karena akses terputus sehingga mereka kesulitan untuk menemukan kebutuhan mengakses kebutuhan pokok. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ini blended activity-nya, jadi bisa online dan offline. Jadi yang tadi saya sampaikan, mahasiswa juga bisa menempati balai-balai kami yang ada di beberapa lokasi untuk digunakan tempat pertemuan dan sebagainya. Kemudian secara online pula. Aktivitas offline-nya, jadi mahasiswa mulai mendaftar, kemudian memilih kategori program, kemudian magang di Kementerian Sosial sesuai dengan program yang diminati, kemudian langsung melakukan pemetaan karena waktunya sudah sangat terbatas, jadi kita harus lakukan gerak cepat. Sementara yang kita siapkan ada 514 kabupaten kota, dan itu masing-masing kabupaten kota 10. Jadi kalau misalkan ada, kebetulan DKI ini ada 5 kota, jadi 5 kota plus 1 kabupaten, jadi ada 60 di DKI. Kemudian ada programnya adalah tahap pertama meliputi pengenalan program, nanti kita akan lakukan. Kemudian yang berikutnya untuk team-based project, jadi ada pemetaan masalah dan sebagainya. Kemudian yang tahap ketiga adalah itu bulan Januari, kurang lebih laporan dan pengukuran dampak yang harus dipresentasikan ke tim mentor. Nah, kemudian rekrutmennya nanti kita akan kita akan paparkan ini, tapi yang jelas minimal semester 5, kemudian IPK minimal 2,75 dan persyaratan lainnya. Lanjut. Nah, kita akan buat program, jadi ini identitas visual pejuang muda, lanjut. Nah, ini kita akan berikan fasilitas ini. Kemudian untuk sementara nanti mereka akan, saya tidak usah,
detailkan untuk untuk biaya. Yang jelas para mahasiswa akan diberikan dana untuk transportasi dan operasional serta experience kalau ingin membuat proyek dan biaya untuk pertemuan. Kita akan fasilitasi untuk itu. Ini saya pikir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nadiem yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Kementerian Sosial, dan terima kasih dari Bapak Ibu pimpinan dan Komisi 8 yang telah memberikan fasilitasi kepada Kementerian Sosial untuk menggandeng para penerus bangsa ini memikirkan bagaimana kemiskinan ini bisa terlepas dari bumi Nusantara kita tercinta. Saya pikir demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, mitra kerja dari Ibu Mensos. Semoga ini hal yang baru Pak Yandri. Kita lakukan bersama, kita memberikan berkah dan manfaat buat Indonesia Pak Yandri. Baik Pak Yandri, sebelum kami beri kesempatan Pak Yandri nanti untuk memberikan sambutan, kami memberikan kesempatan dulu pada Mendikbud Bapak Nadiem Makarim untuk memberikan sambutannya sekaligus harapannya, karena apa yang Ibu sampaikan ini adalah sebuah upaya untuk social problem solving yang berbasis pada kabupaten kota dan 514 kabupaten kota, dan Bapak Menteri adalah orang yang sangat berpengalaman untuk melakukan hal-hal semacam ini, dan ini merupakan sebuah upaya kita untuk mencari penyelesaian permasalahan yang berbasiskan pada lokalitas atau kearifan lokal. Silakan pada Mas Menteri untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Sosial Ibu Tri Risma Maharini, Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri Susanto, Ibu dan Bapak pejabat di lingkungan Kementerian Sosial, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dan Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Kita semua sudah mengetahui bahwa para pemuda kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit di masa depan. Teknologi otomasi yang akan selalu berkembang, perubahan yang akan terjadi semakin cepat, dan dunia yang akan semakin terkoneksi. Itulah yang menggerakkan kita di Kemendikbudristek untuk mentransformasi sistem pendidikan tinggi. Dan transformasinya itu tidak nanggung-nanggung. Ya, kita menciptakan program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kita rancang untuk menciptakan SDM unggul yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial, agar mereka bisa menjadi penggerak di dalam masyarakat kita. Para pemuda yang siap mengabdi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini sejak program ini kami luncurkan awal tahun lalu, Kampus Merdeka ini menjadi jawaban. Jawaban atas apa? Dari kebuntuan dari pendidikan tinggi yang selama ini hanya berpusat kepada pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita ingin memerdekakan kesempatan bagi para mahasiswa. Memberikan kesempatan selama 2 semester bisa belajar di luar kampus. Sebenarnya bisa 3 semester di luar prodi, tapi 2 dari 3 itu diperbolehkan di luar kampus. Untuk mengasah kemampuan mahasiswa kita bersosialisasi dan memberikan kontribusi nyata. Saat ini, sekarang ini, untuk batch pertama kita, 11.000 mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa merdeka untuk menjadi duta toleransi dan kebinekaan kita. Kita tukar-tukaran universitas, tukaran pulau, tukaran budaya untuk mengerti negara mereka. Lebih dari 30.000 mahasiswa ikut dalam program kampus mengajar untuk membantu pemerataan kualitas pembelajaran di SD dan SMP di daerah, ya, untuk membangun jiwa sosial mereka dan juga mengejar ketertinggalan kita selama PJJ selama ini. Dan puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mengikuti program KKN tematik
atau membangun desa. Dan juga ada puluhan ribu mahasiswa yang mengikuti magang bersertifikat dan proyek studi independen sekarang di dalam perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi sosial yang ada sekarang. Jadi ini adalah transformasi yang sangat besar ya, sangat dramatis di mana anak-anak keluar daripada kampus untuk menyemplung ke dalam lautan terbuka dan melakukan pelatihan. Saya merasa senang yang luar biasa waktu Bu Risma pertama kali datang ke saya membawa program ini ke saya langsung bilang, wah Bu Risma ini namanya Menteri Penggerak ini Bu Risma. Karena programnya itu sangat dipikirkan secara matang dan menurut saya akan laku berat dengan mahasiswa-mahasiswa. Kenapa? Karena seluruh full cycle daripada pemecahan permasalahan itu ada dalam proyeknya Kemensos ini. Mulai dari identifikasi problemnya, ya, melihat apa isu-isu lokal yang ada di dalam daerah tersebut, lalu merekomendasikan suatu rencana, membangun suatu rencana, dan mengimplementasikan rencana itu. Bayangkan, ini bukan hanya program bantuan sosial, ini adalah program social empowerment dan social entrepreneurship. Jadi anak-anak kita, mahasiswa kita itu akan menjadi membangun startup-startup sosial gitu. Bukan untuk bisnis, untuk dampak sosial, tapi startup. Artinya membangun suatu program yang khusus untuk lokalitas tersebut. Jadi daya kreativitas, daya kolaborasi, semua profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan daripada Merdeka Belajar itu lengkap ada di dalam program ini. Saya langsung bilang sama Bu Risma, saya 100% mendukung program ini dan pasti akan dijadikan salah satu program, ya bisa dibilang program platinum kita, di mana 20 SKS itu dijamin bagi para mahasiswa yang diterima dalam program ini. Namun Bapak Ibu dan untuk para rektor-rektor yang hadir di sini dan Civitas Akademika, kami mendengar dari jumlah banyak sekali anak-anak yang sudah terterima dalam program-program seperti ini yang masih sangat sulit untuk mendapatkan 20 SKS-nya. Ya, karena berbagai macam alasan, juga diskusi dengan kepala prodinya. Jadi saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta tolong kepada semua rektor-rektor dan Civitas Akademika untuk menekankan bahwa kalau mahasiswa-mahasiswa masuk dalam program-program yang sudah di-approve oleh Dirjen Dikti, anak itu wajib diberikan 20 SKS dan tidak boleh berdampak kepada jangka waktu kelulusannya dia. Jadi statusnya program-program yang sudah di-approve oleh Dikti itu statusnya dia adalah bypass daripada prodi itu anak. Karena kita sudah memilih dan mengurasi program-program seperti programnya Kemensos ini untuk memastikan bahwa lengkap jenis kompetensi yang diadakan. Entrepreneurship, kemandirian, kreativitas, gotong royong, spiritualitas dan moralitas, semua berdasarkan kriteria itu pengalaman di lautan terbuka untuk mendukung pembangunan Indonesia di berbagai daerah. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa mulianya dan menjadi bagian daripada fungsi universitas sebagai pengabdian masyarakat. Nah, ini yang saya mau tekankan, mohon dukungan dari perguruan tinggi untuk segera berakselerasi dalam mendukung program ini dan juga untuk memastikan bagi yang diterima mereka harus diberikan garansi 20 SKS ya dari program ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya yakin sekali kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kemensos ini dapat menyukseskan visi kita bersama untuk SDM unggul. Dan besar harapan saya kolaborasi ini akan berkelanjutan untuk menghadirkan lebih banyak terobosan di masa depan. Setiap semester akan semakin baik program ini. Di awal kita melakukannya, semester berikutnya kita sempurnakan lagi, dan seterusnya akan menjadi program permanen sehingga perubahan yang terjadi di lapangan itu bisa berkesinambungan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Risma dan semua jajaran Kemensos yang sudah berkolaborasi dengan kita. Semoga jadi panutan bagi berbagai macam instansi lain untuk menciptakan program-program Merdeka Belajar yang akan luar biasa menyenangkannya dan punya dampak yang masif kepada generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri atas semangatnya dan atas
prakarsanya untuk Kampus Merdeka dan atas perkenannya untuk bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mencoba menyelesaikan atau mencoba berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Empowerment adalah kata kunci, social leadership itu mungkin juga sesuatu yang harus kita punyain, bukan sekedar entrepreneurship, tetapi teamwork itu menjadi sesuatu yang wajib karena tidak ada startup apapun yang berhasil tanpa teamwork yang kuat. Baik, kita beri kesempatan pada Bapak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI yang akan memberikan sambutan terkait dengan program ini, dan sekali lagi terima kasih pada Pak Yandri sebagai Mitra Kerja Kementerian Sosial atas perkenannya. Silakan Pak Yandri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, sahabat saya yang tanpa kenal lelah berjuang terus, keliling tanpa henti. Yang terhormat dan saya banggakan, anak muda kita yang energik, penuh gagasan, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Ristek. Luar biasa, perpaduan dua menteri ini saya kira nyaris 50% persoalan Indonesia bisa selesai, Bu Menteri dan Pak Menteri. Oleh karena itu, saya bersyukur, dan tadi saya dengar juga para rektor ikut bergabung dalam daring ini, dalam rangka peluncuran Kampus Merdeka Pejuang Muda. Tadi saya sudah dengar paparan dari Bu Menteri dan Pak Menteri, Bu Menteri Sosial dan Pak Menteri Mendikbudristek. Sungguh ide ini cerdas, cemerlang, dan patut diapresiasi setinggi-tingginya. Oleh karena itu kami dari DPR, khususnya Komisi 8, sebagai mitra kerja dari Menteri Sosial, tentu mengharapkan Kampus Merdeka Pejuang Muda yang tadi langsung bersentuhan dengan persoalan sosial di tengah masyarakat, ini benar-benar booming, Bu Menteri. Benar-benar disambut secara gegap gempita oleh anak-anak muda kita yang sekarang sedang menjalani pendidikan di kampus-kampus. Oleh karena itu, kami meyakini bila mana literasi ataupun sosialisasi program ini secara masif dilakukan oleh Menteri Sosial, bekerja sama dengan Kemendikbudristek, kami meyakini bahwa program ini merupakan solusi yang terbaik untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang yang semakin rumit, di mana negeri kita yang sangat kita cinta ini sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, merupakan super mall-nya bencana. Semua bencana ada di Indonesia, oleh karena itu keterlibatan semua pihak, wabil khusus anak muda, yang memang perlu diuji di lapangan bahwa mereka bisa dan peduli terhadap negeri ini, utamanya masalah sosial. Banyak program sosial yang sangat luar biasa, gebrakan Bu Risma juga sangat banyak. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, khususnya anak muda, harus kita jadikan sebagai laboratorium bagi mereka untuk terus mengasah kemampuan sebelum mereka benar-benar terjun di masyarakat. Oleh karena itu, gagasan hebat ini, sekali lagi terima kasih Pak Menteri, Mas Nadiem, yang memang luar biasa, dan Bu Menteri juga luar biasa. Kami meyakini bahwa program ini akan berhasil dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Dan saya sebagai Ketua Komisi 8, mewakili semua anggota Komisi 8 dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas diluncurkannya Kampus Merdeka Pejuang Muda. Kami berkomitmen tanpa henti, tanpa kendala untuk terus mendukung, mensupport, selalu bekerjasama dengan Bu Menteri dan Pak Menteri dalam rangka kita untuk menarbaktikan gagasan dan pikiran kita untuk bangsa dan negara ini. Jadi dari Senayan, dari DPR, dukungan anggaran, dukungan kebijakan selalu akan kami berikan, Bu Menteri. Jadi saya bangga, senang, haru. Hari ini hari yang bersejarah bagi Kementerian Sosial, bekerja sama dengan Kemendikbudristek yang sudah meluncurkan Kampus Merdeka Pejuang Muda. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita semua untuk menjawab tantangan yang semakin rumit, dan saya yakin ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di mana kita mengedepankan tenaga-tenaga muda yang profesional.
sekali lagi selamat Bu Menteri, Bu Risma yang sangat saya banggakan, dan Mas Nadiem. Teruslah kita berjuang buat bangsa dan negara ini. Pesan saya, bersatu saja kita belum tentu kuat, apalagi kita tercerai-berai. Di tengah pandemi ini, mari terus kita menyatukan langkah dan gerak kita, sehingga semua persoalan insya Allah ujungnya buat kesejahteraan rakyat, dengan salah satu tonggak utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan kepedulian sosial. Artinya gabungan antara program Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial ini saya kira sungguh luar biasa, harus kita dukung dan kita support selalu. Saya kira itu Bapak Ibu, para rektor, mohon para rektor juga ini diinisiasi dengan baik, literasinya diperluas, dimasifkan, sehingga jangan sampai informasi tidak sampai kepada mahasiswa yang memang bila mana ada kesempatan, saya yakin mereka akan berbondong-bondong untuk andil dan memanfaatkan peluang yang sangat bagus ini, karena saya baca tadi setara dengan 20 SKS, cukup lumayan. Karena saya yakin mereka-mereka yang bergabung di Pejuang Muda akan jauh lebih siap untuk mereka nanti terjun ke masyarakat bila mana mereka sudah menjadi sarjana. Saya kira itu. Selamat Bu Menteri, selamat Mas Nadiem. Buat kita semua, mudah-mudahan saya doakan program ini ke depan menuai hasil yang gemilang, dan pada akhirnya bangsa ini akan menjadi sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kami ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Yandri atas waktunya dan atas sambutannya yang menggairahkan, yang kemudian membesarkan hati kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin ya Bapak, ya. Semuanya mungkin, termasuk menetapkan pemimpinan itu ada sesuatu yang harus kita yakini, itu bisa kita laksanakan. Cuman sebelum kita menutup acara, Bu Menteri mau menyampaikan sesuatu ke Pak Yandri. Silakan Bu Menteri. Terima kasih Pak Don. Jadi Pak Yandri, Pak Mendikbud, saya membaca chart, jadi mungkin para mahasiswa, di antaranya ada yang mereka berasal dari UIN, begitu. Saya akan coba komunikasi, kalau memang ini harus diberikan ruang, komunikasi dengan Menak untuk mungkin bersama-sama bergabung dengan kita, supaya bisa anak-anak mahasiswa dari UIN bisa juga. Bu Mensos semuanya boleh Bu, semuanya ikut program. UIN, boleh ya Pak Menteri ya. Boleh Bu, boleh Bu, semua perguruan tinggi ini termasuk kebijakannya ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Dan Pak Yandri, Ketua Komisi 8. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sehingga anak-anak kita insya Allah nanti mereka selesai kuliah, maka mereka sudah siap. Ini ada politeknik juga Pak Mendikbud. Boleh ya politeknik? Bu Risma, saya juga lagi baca chat-chatnya semua ini. Prodinya apapun boleh. Prodi politeknik atau normal universitas akademik boleh. Ini tidak ada batasannya. Nah ini harus dimengerti sama perguruan tingginya. Jadi kalau anak itu, jadi yang memiliki program ini Bu Risma dan Kemensos. Kalau Bu Risma dan Kemensos berdasarkan kriteria itu menerima siapapun dari manapun universitas, otomatis atas kebijakan dikti kita, dia harus diberikan 20 SKS. Mau prodinya seni, mau prodinya apapun, tidak ada hubungan sama prodinya. Makanya kita buat 3 semester itu, Bu Risma, di luar prodi. 2 dari 3 itu boleh di luar kampus. Jadi memang harus di luar prodi gitu loh. Berarti prodi itu nggak ada dampak sama sekali. Ini yang banyak kepala prodi sampai sekarang masih cukup sulit ya. Memang saya mengerti banget, cukup repot untuk mereka. Karena pas anaknya balik ya mereka terpaksa harus memilih mana mata kuliah yang harus dikorbankan karena anak itu harus lulus tepat waktu gitu loh Bu Risma. Jadinya untuk menjawab semua jawaban chat-chat,
prodi apapun, universitas manapun, di bawah Menak atau di bawah kita, itu semuanya boleh apply dan akan dijamin 20 SKS. Terima kasih Pak Menteri. Jadi sudah jelas ya yang cap, jadi prodi apapun bisa. Dan memang tujuannya adalah bagaimana kita keluar, mungkin bisa biasa berpikir out of the box, karena tidak melulu dari materi pelajaran yang ada di kampus, tapi benar di lapangan ya. Kenapa Pak? Langsung di lapangan berhadapan Iya, dengan iya betul, belajar dari lapangan. Saya pikir ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan ini nanti ke depan outputnya kita bisa melihat ke depan, Pak Yandri di Komisi 8, nanti Pak Nadiem, saya bisa melihat nanti bahwa masa depan anak-anak kita yang mereka sangat welcome terhadap itu karena mereka sudah mengerti bagaimana masyarakat yang sesungguhnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Bu. Semangat terus Bu. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Yandri. Jadi, tapi kalau yang mesti semester 1 atau semester 3 mohon maaf ya. Bukan kita semester 1. Jadi mungkin nanti ada saatnya kita semester, jadi kalau Pak ini program berhasil, mungkin Bu Menteri dan Pak DPR Komisi 8 juga akan setuju untuk membuat program ini berikutnya. Tenang aja, ini masih program pertama kali dan kita berharap ini berhasil. Jadi yang semester 3 mohon maaf, tapi yang semester 7 boleh, apa-apa. Memang takut mundur sedikit lulus kalau dapat sesuatu yang luar biasa di lapangan. Ya, ada yang kita takutkan lah. Jadi yang semester 7 boleh, semester 5 boleh, yang semester 3 mohon maaf, tapi nanti kalau mungkin ada kebijakan khusus dari Kemendikbud nanti memang harus kita bicarakan lagi. Tetapi sementara ini kita yakin kita jalanin untuk semester 5 ke atas. Dan yang berikutnya, terima kasih sekaligus minta izin untuk memasukkan Bapak Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim dan Bapak Yandri Susanto untuk jadi advisor-nya program ini ya Pak. Jadi siap. Dibantu. Ya, siap ya. Jadi siap. Ini kan kita akan bagi. Jangan cuma advisor Pak, saya mau jadi champion. Oh iya boleh. Keren banget, programnya keren banget. Ya, kita menggunakan pendekatan mentor advisor gitu kan. Tapi kalau Pak Nadiem champion, boleh itu. Champion itu banyak soalnya. Tapi penting nanti Pak Yandri juga nanti kalau sama teman-teman Komisi 8, Pak Yandri mungkin nanti kalau ada coaching dengan teman-teman mahasiswa yang merupakan teman-teman yang di daerah-daerah yang merupakan daerah teman-teman itu mungkin bisa ikut Pak Yandri. Oke. Jadi, sangat mantap, setuju. Bisa jadi mentornya Pak Yandri. Iya, kita bisa jadi dosen dadakan juga. Jadi mentornya juga. Nah, kita butuh juga pengalaman dan kemudian wisdom dari teman-teman yang lebih senior pada anak-anak kita ini. Sehingga nanti program-program proyek-proyeknya itu adalah proyek-proyek yang betul-betul kita berharap bisa kita implementasikan. Dan sekaligus minta izin pada Mas Menteri, karena banyak dosen-dosen muda, Mas, dosen-dosen kewirausahaan yang kepingin jadi mentor. Jadi mohon nanti diizinkan juga oleh Mas Menteri, dan diizinkan oleh Bu Mensos, sehingga knowledge-nya dan experience-nya itu tetap di universitasnya. Teman-teman mahasiswa adalah pelakunya, tetapi knowledge dan experience untuk pemupukan knowledge dan experience itu ada di universitasnya, dan kita berharap semakin lama akan semakin maju program ini dan semakin lama akan semakin bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Kira-kira itu launching program ini memang tidak luar biasa launchingnya, karena kita berharap nanti output-outputnya dan outcome-outcome-nya yang luar biasa. Jadi sekarang ditanya kenapa linknya belum dibuka, kan memang daftarnya besok mulainya. Tapi sudah mulai gemes gitu ya, mau daftar sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Dan nanti katanya Bu Risma, kalau memang berminat, kalau perlu kita tambah kuotanya Bu Risma ya.
Kita tambah Pak Nadiem kalau boleh ya. Kalau nanti ternyata banyak yang berminat, karena ini banyak yang semester 3 juga protes. Kenapa nggak boleh ikut? Ya karena bukan nggak boleh ikut, tapi karena memang ada ada solusi-solusi yang harus bukan bukan mesti semester 3 lebih itu, tapi bahwa kita ngambil semester 5 dengan harapan mereka sudah ada basic keilmuan, sehingga mereka di lapangan lebih bisa lebih bisa menampung atau menganalisa permasalahan di lapangan. Jadi itu. Jadi bukan diskriminasi. Pak Nadiem tadi juga ada pertanyaan, apakah itu bisa diganti dengan tugas akhir tadi? Ya, tugas akhir. Saya harus tanya Pak Nizam nanti, dirjen saya. Sangat teknis. Kalau saya salah jawab nanti bisa rame itu. Saya cek dulu ya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Nadiem. Jawabannya, jadi teman-teman yang tadi tanya untuk tugas akhir nanti dibicarakan, yang semester 3 juga dibicarakan, sementara ini kita semester 5 ke atas, gitu kan. Tetapi nanti kalau ada sesuatu yang lainnya, nanti kita sampaikan dan nanti ada di website kita, nanti ada di http www.pejuangmuda.kemensos.go.id. Nanti tolong ditulis Mas di chatnya, sehingga nanti kalau ada update-nya akan ada update di sana, dan nanti kita juga akan membuat mobile app-nya setelah ini. Ke depan kita akan berharap ini akan menjadi sebuah melting pot di mana seluruh anak muda Indonesia, seluruh mahasiswa dan mahasiswa Indonesia bertemu dalam sesuatu yang kita bicara tentang masa depan Indonesia, depan Indonesia orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ibu, ada yang ingin sampaikan? Pak Nadiem mungkin ya. Silakan Pak Nadiem. Pak Nadiem ada yang mau disampaikan, Pak Nadiem? Ini ada belum daftar, kuotanya sudah minta ditambah. Enggak. Silakan Pak Nadiem. Iya, makasih Bu Risma. Enggak, saya cukup Bu Risma, cuman mau mendorong aja perguruan tinggi untuk segera mengakselerasi aplikasi ini. Memang semester baru udah mulai, tapi berkat dorongannya Bu Risma yang sangat semangat ini, kita usahakan ya Bu, untuk semester ini bisa mulai berjalan dulu. Jadi kita akhirnya berhasil mencapai. Terima kasih Bu Risma udah mendorong kita untuk melakukan itu. Tapi kuncinya ini ada di perguruan tinggi dan rektor-rektor dan kepala prodinya untuk bisa memastikan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini, walaupun berapa Bu Risma sekarang jumlahnya? Yang batch pertama Bu Risma nyarinya berapa Bu? 5.140. Ya, jadi di 514 kabupaten kota. Iya, baik. Kalau gitu itu benar-benar butuh dukungan para kepala prodi di yang program-program yang sudah diterima oleh Bu Risma itu untuk segera melaksanakan administrasinya dan memastikan memberikan SKS. Itu aja Bu dari saya untuk mensukseskan. Jadi kita harus disiplin ini. Jadi Bu Risma yang saya mau sebutkan ini adalah untung-untungan Bu. Jadi kalau anak itu keterima dalam salah satu program kita yang udah full 20 SKS, itu adalah anugerah bagi itu mahasiswa. Artinya dia langsung fast track dapat 20 SKS. Prodinya yang harus beradaptasi terhadap itu anak, gitu loh. Jadinya itu yang harus ditekankan gitu sama semua kepala prodi. Makanya Bu Risma kan udah nentuin mau prodinya mana aja. Jadi semua yang kepala-kepala prodi itu kalau diterima di programnya Bu Risma, universitas yang harus adaptasi terhadap anak masuk ke dalam program ini, bukan sebaliknya. Itu aja Bu. Gitu. Terima kasih Pak Nadiem. Jadi saya pikir bidang apapun semua tahu bahwa basic saya teknik mulai SMA sampai S1, S2, S3, semua teknik. Tapi tiba-tiba saya harus jadi Menteri Sosial. Dan alhamdulillah saya juga bisa menyesuaikan ya, Pak, meskipun beberapa. Jadi menurut saya ini sangat
ini sangat dibalik-balik, terutama misalkan yang teknik selama ini selalu begini, yang sosial selalu begini, kemudian mereka harus berpikir yang lain. Mungkin yang sosial nanti ketemu di suatu tempat di mana mereka harus mendesain misalkan, oh ada kebutuhan infrastruktur begitu. Nah itu mereka harus berpikir berpikir untuk bagaimana mengerti tentang bagaimana membuat merencanakan infrastruktur yang baik untuk mereka, misalkan seperti itu. Jadi ini suatu memang benar-benar tempat untuk bagaimana kita bisa, mahasiswa dan anak-anak kita bisa menyongsong masa depan untuk menghadapi segala suatu kemungkinan yang sangat-sangat setiap harinya bisa berubah dan kondisinya sangat-sangat persaingannya sangat ketat di seluruh dunia. Tidak lagi mahasiswa di Blitar akan bersaing dengan mahasiswa di Bandung dan sebagainya, tapi mahasiswa di Blitar harus sanggup bersaing dengan mahasiswa dan yang ada di Jepang. Saya pikir ini luar biasa pemikiran Pak Nadiem, di mana anak-anak langsung diterjunkan, dia dipaksa berenang meskipun tidak bisa berenang, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada banyak teks. Kalau D3 boleh nggak ya? Tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Menteri, semua program itu boleh, gitu kan? Jadi tidak ada batasan seperti itu. Maaf, maksud saya program itu prodi, Pak. Bukan berarti D2, D3 itu belum masuk. Jadi ini hanya untuk yang S1. Ya, maksud saya prodi itu program. Bukan. Jadi tapi ini memang spesifik untuk S1, Pak. Ya. S1. Boleh saya ralat satu hal lagi, Pak. Tadi saya harus ralat. Untuk yang kementerian di bawah Kemenak, itu isu yang memang ada. Saya cek lagi tadi. Sebenarnya masalahnya adalah masalah regulasi penganggaran. Karena ini ada anggarannya dari pemerintah. Itulah masalahnya, kita belum boleh memberikan anggaran kepada institusi di anggaran yang di bawah pemerintah lain. Nah, ini yang sedang kami coba menjembatani dengan Kemenak. Jadinya harapannya insya Allah semester berikutnya itu sudah bisa mulai. Kita ada mirroring anggaran untuk yang di bawah Kemenak. Jadi mohon maaf tadi saya mungkin sedikit salah bicara. Untuk yang Kemenak memang kita masih belum boleh meng-cross subsidi institusi yang di bawahnya kementerian lain. Jadi mohon maaf tuh masalah birokrasi. Tadinya saya udah semangat ingin nggak bisa ngebiayain anak-anak di universitas manapun. Cuman yang di bawah kementerian lain. Mas Menteri, Mas Nadiem. Ya. Kalau Kemenak menganggarkan misalkan nanti kalau saya undang Kemenak bisa itu ya? Bisa. Jadi kita sedang melakukan itu sekarang, Pak. Jadinya untuk semester yang berikutnya mulai Januari harapannya sudah ada mirroring gitu. Jadi adik-adik di situ mahasiswa bisa ikut. Saya yakin Pak Mas Gus Yakut itu juga sangat mendukung kok program ini. Gitu. Siap. Jadi bolanya ada di Pak Yandri ya, Pak Yandri. Oh siap, kita siap terus. Kalau untuk Bu Menteri ini siap terus kita. Nggak pernah siap. Jadi teman-teman yang dari UIN berdoa nih Pak Yandri biar cepat ketemu sama Pak Menak gitu kan. Biar bisa langsung masuk ke programnya Kemenak, karena kita ingin semua mahasiswa bisa ikut terlibat. Yang kedua tadi ada yang kalau saya sudah program S2 gimana gitu kan. Ya yang program S2 nanti bisa daftar untuk jadi mentor. Jadi bisa jadi kita buka tadi kesempatan jadi mentor. Kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari Kemendikbud untuk merekrut mentor, karena kami tetap beringinan supaya ini program bisa bergerak dengan cepat. Yang terakhir yang untuk program diploma atau vokasi itu masih belum boleh, mohon maaf. Nanti mungkin ada pertanyaan, D4 kan sudah sama dengan S1, tapi tadi Pak Menteri menjelaskan sudah seperti itu. Jadi mungkin itu seperti itu. Baik, kita akan tutup. Sebelum ini mungkin saya minta closing statement dari Pak Yandri. Silakan Pak Yandri. Baik, Bu Menteri Sosial, Mas Nadiem, yang dua-duanya luar biasa. Selalu saya ikuti terus pergerakannya tanpa kendala lelah untuk bangsa dan negara ini. Saya yakin betul kalau dua menteri ini berkolaborasi, maka apa yang
diciptakan oleh anak muda melalui Kampus Merdeka Pejuang Muda, insya Allah menjadi kenyataan. Dan kami berharap anak-anak muda yang di kampus-kampus jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Menteri, closing statement-nya Mas. Untuk program. Iya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Mensos dan semua jajaran Kemensos untuk menjadi panutan program yang holistik, yang matang dan benar-benar memikirkan bukan hanya kebutuhan objektif inovasi di dalam bidang sosial, tapi juga memikirkan apa yang akan paling menarik, menyenangkan, dan berguna untuk masa depan mahasiswa kita. Jadi untuk itu saya dukung penuh program ini. Baik, silakan Bu Risma sebagai penutupnya. Terima kasih Pak Nadiem dan Pak Yandri. Jadi yang nanti yang terakhir anak-anak minta foto Pak. Tapi yang jelas D4 bisa ya Pak Menteri, D4 ini nguber aja yang D4 ini. Bisa. Jadi bisa. saya koreksi biar nggak bingung. Semua yang S1 atau S1 terapan kan D4. Nah, itu boleh ikut di semester ini yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi yang D4 bisa, S1 bisa. Yang belum bisa itu yang D2, D3 karena waktunya udah lebih pendek, Bu. Nggak bisa kita paksa untuk kasih 12 SKS gitu. Ya kan? Karena kalau yang 4 tahun lebih. Kalau untuk S2 itu belum pada saat ini, tapi itu terserah kepala prodinya untuk S2-nya gitu loh. Kalau memang itu bagian dari program mereka silahkan. Kita kan nggak akan pernah melarang. Tapi kan ini kriteria untuk kita maksa, Bu, dapat 20 SKS gitu kan. Jadinya itu makanya hanya yang 4 tahun itu yang bisa kita paksa atau enggak lebih ribet, Bu. Kasihan kepala prodinya gitu. Itu alasannya. D4 bisa. D4 bisa. Jadi D4 bisa. Sudah jangan nongol terus ya. Jangan tanya terus. Tanya terus D4 terus. Sudah ya, bisa. D4. Nah, yang UIN nanti Pak Yandri akan ke Kemenak, saya juga akan usahakan ke Kemenak untuk membantu supaya bisa. Nanti kalau misalkan itu kita berikan space tambahan untuk yang UIN dan yang di bawah Kemenak, kalau Kemenak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya ini jawab pertanyaan juga. Jadi terima kasih Pak Nadiem dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yandri dan seluruh Komisi 8. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ruang dan ilmu yang lain yang akan nanti mungkin akan bisa digapai oleh anak-anak kita sebagai bekal mereka kelak. Saya pikir itu. Terima kasih dan mohon maaf pula kalau kita akhiri itu minta foto terus, Pak. Ayo siapkan senyumnya, foto dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Memang sekarang eranya demokrasi. Tadi langsung direspon. Yang semester 7, yang semester yang politeknik, yang D4 langsung bisa direspon, yang UIN juga langsung direspon. Karena kita bersyukur punya pemimpin yang responsif dan demokratis. Ada Pak Yandri Susanto dari Ketua Komisi 8, ada Bu Mensos Tri Risma hari ini, ada Pak Mendikbud Nadiem Makarim. Dan semoga apa yang kita mulai hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat buat negeri kita tercinta. Kita mengesahkan keinginan secara spesifik dari masing-masing lokal dengan menghargai kearifan-kearifan lokal yang ada dengan menggunakan teknologi sebagai enablersnya. Kita ingin mahasiswa benar-benar menjadi agent of development terutama dalam hal social problem solving. Bagaimana kita memecahkan permasalahan sosial yang ada. Terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika ada yang surkantor yang belum berkenan dan semoga besok mulai bisa pendaftaran. Kita akan mendaftar. Kita akan coba memperbesar kuotanya ya Bu Menteri. Kenapa itu Bu Menteri? Ya,
Itu mohon maaf. Kita akan mencoba memperbesar kuotanya kalau memang lebih besar dari 5.140 dan memang berminat sekali, kita akan coba untuk mengakomodasikannya. Terima kasih pada Pak Menteri Mendikbud, pada Pak Yandri, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan terima kasih buat Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sampai bertemu di event Kampus Merdeka berikutnya. Segera ketika Kampus Merdeka ini sudah mendapatkan peserta secara definitif, kita akan memberikan materi-materi yang lebih spesifik dan yang lebih bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih Bu Menteri. Mas Nadiem, Terus. Karena pesertanya banyak sekali, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Kampus Merdeka. Yang ikut rapat nanti sore, kita akan rapat nanti sore jam 5 untuk persiapan lebih detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.